Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatan wassalaman ala ibadihi alladhina astafa wa ba'du. Apabila pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang masalah asyirkul asghar, yaitu syirik kecil. Syirik kecil ini dijelaskan oleh sebagian ulama bahwa segala sesuatu yang bisa mengantarkan atau menyampaikan pada syirik akbar disebut dengan syirik kecil. Penjelasan tentang masalah syirik kecil ini sudah saya jelaskan pada pertemuan berikutnya. Akan tapi saya ingin membawakan sebuah hadis di sini bahwa Rasulullah SAW mengatakan, "La taqulu masya Allah wa sya'a fulan." Jadi janganlah engkau mengatakan Masya Allah sesuai dengan keinginan Allah, wa sya'a fulan, dan keinginan fulan, menggunakan waw. Walakin qulu, akan tapi katakan Masya Allah thumma sya'a fulan, akan tetapi katakanlah sesuai dengan keinginan Allah, kemudian sesuai dengan keinginan fulan. Sebagian ahli ilmu juga mengatakan tidak boleh seseorang itu berucap laulallah thumma fulan. Salah, ya. Laulallah wa fulan. Kalau saja bukan karena Allah dan fulan. Tapi diperbolehkan untuk mengatakan laulallah thumma fulan. Kalau bukan karena Allah kemudian fulan. Apa bedanya di sini? Larangan pada hadis ini menggunakan waw dan diperbolehkan menggunakan summa. Dalam bahasa Arab, waw itu menunjukkan akan sama. Menunjukkan akan sama. Jadi kalau kita katakan Masya Allah wa sya'a fulan, sesuai dengan keinginan Allah dan sesuai dengan keinginan fulan, berarti kita menyamakan masyiah Allah, yaitu keinginan Allah dengan keinginan fulan. Dan ini ditakutkan masuk ke dalam syirik kecil. Ya. Akan tetapi diperbolehkan untuk mengatakan thumma, sesuai dengan keinginan Allah dan sesuai dengan kemudian, sesuai dengan keinginan fulan. Karena thumma itu menunjukkan akan urutan. Ya. Jadi Rasulullah melarang di sini menggunakan kata wawu. Rasulullah melarang menggunakan wawu di sini, tapi memperbolehkan menggunakan thumma. Kalau bahasa Indonesia waw itu mungkin dan, kalau summa kemudian. Setelah itu mu'allif rahimahullah ta'ala membahas tentang masalah tauhid rububiyah. Apa yang dimaksud dengan tauhid rububiyah? Sebelum itu kita membahas tentang masalah tauhid, dan ulama ini membaginya menjadi 3. Ada yang menjadi 2, ada yang menjadi 4. Tapi pembagian masyhur berapa? 3. Tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Cara mudahnya untuk mengetahui pengertian tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Tauhid rububiyah itu berkaitan dengan perbuatan Allah. Perbuatan Allah itu menghidupkan, mematikan, mengatur, memberikan rezeki. Ini semua perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang dimaksud dengan tauhid rububiyah itu adalah mengesahkan Allah di dalam perbuatan Allah. Contoh, menciptakan. Ini salah satu daripada perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita meyakini bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Ini sudah dikatakan sebagai tauhid rububiyah. Sedangkan tauhid uluhiyah itu kembali kepada perbuatan hamba, yaitu kembali kepada ibadah, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan hamba, atau kita kerucutkan lagi dalam ibadah.
Karena ibadah perbuatan hamba, ya kan? Contoh ibadah sholat, zakat, puasa, haji, menyembelih. Maka kalau dia mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatannya, contohnya adalah dalam masalah sholat, dia sholat hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak untuk yang selainnya, maka ini dikatakan sebagai tauhid uluhiyah. Adapun tauhid asma wa sifat, ini kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama dan memiliki sifat-sifat yang baik sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang memberikan pengertian bahwa tauhid rububiyah itu adalah keyakinan yang pasti. Ketika dikatakan yang pasti, berarti tidak ada keraguan di dalamnya. Keyakinan yang pasti bahwa Allah Subhanahu wa taala yang mengatur segala sesuatu. Allah adalah raja. Allah adalah pencipta. Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Dan tidak ada sekutu bagi Allah dalam perkara ini. Maka ini dikatakan sebagai tauhid rububiyah. Mudahnya tadi yang saya jelaskan, mengesahkan Allah dan perbuatan Allah. Itu saja. Contoh perbuatan Allah adalah memberikan rezeki. Jadi kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki, tidak ada yang selainnya. Jadi kalau seseorang meyakini bahwa ada yang memberikan rezeki selain Allah Subhanahu wa taala, berarti dikatakan dia ini mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dalam tauhid rububiyah. Paham? Rizki itu semuanya dari Allah, baik rizki yang halal maupun haram. Jangan kita katakan rizki yang haram dari selain Allah. Kalau dia mengatakan seperti ini, berarti dia meyakini ada yang memberikan rizki selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya ulangi lagi, rizki yang halal dan rizki yang haram itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi dikatakan rizki yang haram karena caranya tidak sesuai yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dikatakan rizki yang haram. Apa lawan dari tauhid rububiyah? Lawan daripada tauhid rububiyah, dia meyakini bahwa ada yang mengatur alam ini bersama Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mematikan, ada yang menghidupkan selain Allah Subhanahu wa taala. Atau kita katakan ada yang dia ini mampu melakukan sesuatu, yang sesuatu ini khusus bagi Allah Subhanahu wa taala, maka dikatakan ini lawan daripada tauhid rububiyah. Karena saya tanya, menciptakan, Allah menciptakan, manusia bisa menciptakan nggak? Bisa. Bisa. Mobil itu ciptaan siapa? Manusia. Pesawat? Manusia. Tapi ada perbedaan antara penciptaan Allah dengan penciptaan manusia. Penciptaan Allah itu penciptaan yang sempurna. Dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Sedangkan penciptaan manusia itu penciptaan yang kurang. Penciptaan manusia itu hanya berupa merubah bentuk. Dari satu zat ke zat yang lain, dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Sekarang kita katakan mobil misalnya, ini kan hanya perubahan bentuk. Asalnya mobil dari logam, ya kan? Misalnya mobil dari logam, dari besi ya. Mobil misal dari besi ya. Jadi manusia itu mengambil besi, mengolahnya, kemudian membuatnya menjadi mobil. Tapi kalau kita katakan, bisa nggak manusia membuat logam? Ya bisa. Ini perbedaan antara menciptakan Allah Subhanahu wa taala dengan menciptakan dengan ciptaan makhluk. Ya, ciptaan makhluk itu hanya merubah. Dan ciptaan Allah itu mengadakan. Sesuatu yang ada menjadi sesuatu yang tidak ada menjadi ada.
Ini mudah sebenarnya. Dan tauhid rububiyah ini tidak diingkari oleh orang jahiliyah. Ketika ditanya, ya, siapa yang menciptakan alam ini, mereka menjawab Allah. Siapa yang mengatur alam ini, mereka mengatakan Allah. Mereka yakin. Kemudian kita membahas tentang masalah tauhid asma wa sifat. Apa yang dimaksud dengan tauhid asma wa sifat? Yaitu beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala, saya ulangi lagi, beriman dengan apa yang Allah sifatkan untuk dirinya di dalam kitabnya dan sebagaimana yang disifatkan oleh Rasulnya berupa nama yang baik dan sifat yang mulia. Jadi saya ulangi, tauhid asma wa sifat itu adalah beriman dengan apa yang Allah sifatkan bagi dirinya di dalam kitabnya, yaitu Al-Quran, dan beriman sebagaimana yang disifatkan oleh Rasulnya, baik berupa nama yang baik atau sifat yang mulia. Ini namanya tauhid asma wa sifat. Perhatikan, kita ini tidak mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala kecuali melalui perantaraan wahyu. Perhatikan, untuk mengetahui sesuatu itu dengan 3 cara. Mengetahui sesuatu dengan 3 cara. Yang pertama, dengan melihat langsung. Saya kasih contoh misalnya. Ya. Pernah nggak antum melihat mobil ini? Pernah. Karena dia pernah melihat langsung, berarti dia tahu, oh mobil ini ada, begini bentuknya. Paham? Jadi cara yang pertama untuk mengetahui sesuatu dengan melihat langsung. Cara yang kedua itu dengan melihat yang semisalnya. Contoh misalnya, pernah lihat zebra? Nggak pernah. Zebra itu mirip kuda, tapi ada garis hitam putih. Dia bisa bayangkan. Seperti ini. Paham? Cara yang ketiga itu dengan berita dari yang terpercaya. Dia nggak lihat langsung, dia nggak pernah melihat yang semisalnya, tapi dari yang terpercaya. Sekarang pertanyaannya, ketika kita membahas masalah nama dan sifat Allah, kita ini hanya bisa dengan cara yang ketiga, melalui berita yang terpercaya. Karena cara yang pertama tidak mungkin, karena tidak ada yang pernah melihat Allah. Cara yang kedua, yang semisalnya, kenapa? Karena tidak ada yang semisal dengan Allah. Maka hanya ada cara yang ketiga, yaitu berita yang terpercaya. Dan berita yang terpercaya itu dari mana? Kitabnya, yaitu Al-Quran, dan berita dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ngerti? Oleh karena itu, ketika kita membicarakan masalah nama dan sifat Allah, terhenti pada Al-Quran dan Sunnah yang sahihah. Faham? Dan yang harus kita pahami, ketika kita ini membahas nama dan sifat Allah, jangan kita samakan dengan makhluk. Kenapa? Karena sesuatu itu akan berbeda maknanya
Kalau sesuai dengan ditempelkan pada apa? Pada siapa? Atau saya katakan sesuatu itu maknanya memiliki makna yang berbeda, dilihat dia ditempelkan dengan apa. Saya kasih contoh. Rumah. Ini umum rumah. Begitu saya katakan rumah A dengan rumah B, saya tempelkan yang satu dengan A, yang satu dengan B, jelas berbeda. Ya kan? Nah, ini kalau kita berbicara tentang nama dan sifat. Begitu juga misalnya onta. Tapi di dalam Al-Quran dikatakan naqatullah, onta Allah. Jelas onta fulan itu ketika ditempelkan dengan onta Allah jelas berbeda. Rumah fulan dengan rumah Allah jelas berbeda. Ngerti kan? Sesuai dengan ditempelkan pada siapa. Begitu juga ketika kita berbicara tentang nama dan sifat. Sifat antar makhluk saja itu beda, apalagi sifat antara Allah dengan makhluk. Saya kasih contoh tangan. Ketika saya katakan tangan manusia dengan tangan monyet, sama nggak? Beda. Ya kan? Ya. Udah sesama manusia. Ya. Misalnya tangannya Pak Bambang dengan tangannya Abu Maryam sama nggak? Beda, ya kan? Nah begitu juga ketika kita mengatakan tangan manusia dengan tangan Allah jelas berbeda. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan bal yadahu mabsutatani, dan kedua tangan Allah terbentang luas. Tangan di sana ketika ditempelkan dengan Allah memiliki makna yang berbeda. Begitu juga kalau kita katakan tangan manusia. Paham? Nah, inilah kekeliruan yang sering muncul. Loh, kalau kita katakan Allah punya tangan berarti sama dong kayak tangan manusia. Kita buat kaidah ini dulu. Ketika kita berbicara tentang Allah, maka harus tidak boleh disamakan dengan makhluknya. Selesai. Antar makhluk saja berbeda, apalagi antar makhluk dengan Allah. Ini masalah sifat. Adapun masalah nama, nama Allah itu mengandung sifat yang sesuai dengan nama tersebut. Berbeda dengan manusia, namanya itu kadang-kadang tidak mengandung sifat tersebut. Ngerti? Al-Aziz, yang maha, katakan apa? Memiliki kemuliaan. Al-Aziz, maha memiliki kemuliaan. Sesuai dengan namanya. Ada orang namanya Abdullah, dia adalah orang yang paling penjahat di dunia. Ada orang namanya Soleh, nggak soleh sama sekali. Itu manusia. Jadi manusia itu kadang-kadang namanya itu sesuai dengan sifatnya, kadang-kadang juga tidak. Tapi kalau Allah, namanya itu pasti sesuai dengan sifatnya. Dan nama Allah itu nanti memiliki pengaruh. Salah satu nama Allah Ar-Rahman, Maha Penyayang, atau Maha Pengasih. Ar-Rahman Rahim biasanya diartikan Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Maha Pengasih. Ar-Rahman diartikan Maha Pengasih. Rahimnya penyayang ya, diartikan. Kalau diterjemahkan seperti itu. Ar-Rahman Maha Pengasih. Berarti nama Ar-Rahman di dalamnya itu terkandung sifat rahmah, mengasihi hambanya. Dan ini memiliki apa? Pengaruh. Memiliki pengaruh. Apa pengaruhnya? Allah Subhanahu Wa Taala merahmati hamba-hambanya, baik yang muslim maupun kafir. Bedanya kalau yang muslim itu mendapatkan rahmat yang khusus, kalau orang kafir mendapatkan rahmat yang umum. Kalau orang kafir tidak mendapatkan rahmat, mati mereka. Apabila rahmat itu dicabut, mereka nggak bisa bernafas, jantung mereka akan berhenti.
Ya, nafas mereka, jantung mereka berdetak, itu termasuk rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanan yang mereka dapatkan itu termasuk rahmat Allah Subhanahu wa taala. Paham? Ya, seperti itu. Ada orang misalnya namanya Aziz, tapi dia tuh orang paling penakut. Mungkin nggak? Mungkin. Seperti itu. Ya, ini masalah nama dan sifat. Seperti itu. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala mengatakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ayatnya sering dijadikan dalil dalam masalah asma wa sifat. Surat Asy-Syura ayat yang 11. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah, atau kita katakan artinya tidak ada sesuatu pun yang semisal Allah. Ini bagian pertama. Tidak ada sesuatu pun yang semisal Allah. Bagian yang kedua, wa huwas samiul basir. Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Maha melihat. Bayangkan, dua bagian ini digabungkan pada satu ayat. Tidak ada sesuatu pun yang semisal dengan Allah, dan Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Kenapa kok Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini As-Sami Al-Basir, mendengar dan melihat? Kenapa tidak nama dan sifat yang lain? Sebagian ulama menjelaskan hikmahnya adalah karena mendengar dan melihat itu adalah sifat yang paling banyak pada makhluk. Mendengar dan melihat itu adalah sifat yang paling banyak pada makhluk. Tapi kalau kita lihat bagian pertama, Allah tidak ada yang semisal dengannya, kemudian Allah Maha mendengar dan Maha melihat, kita ambil kaidah, berarti mendengar dan melihatnya Allah tidak sama kayak yang lainnya. Ngerti? Dan ini diterapkan pada nama-nama dan sifat Allah Subhanahu, pada nama-nama dan sifat Allah yang lain. Paham? Dan dua ini sebagai apa? Kita katakan sebagai permisalan dan contoh. Kenapa? Karena dua sifat ini adalah sifat yang paling banyak pada makhluk. Makhluk kebanyakan bisa melihat dan bisa mendengar, ya kan? Kalau mendengarnya makhluk saja berbeda dengan mendengarnya Allah, melihatnya makhluk berbeda dengan melihatnya Allah, maka ini juga pada sifat-sifat yang lain. Ngerti? Gampang kan? Gitu aja ya. Jadi kalau kita membahas tentang masalah nama dan sifat Allah, kaidah yang pertama yang harus kita tanamkan, Allah tidak sama dengan makhluknya. Kemudian bagian yang kedua, perhatikan, pada bagian yang pertama Allah menetapkan bahwa tidak ada yang sama dengan Allah. Bagian yang kedua, Allah menetapkan Allah itu memiliki nama dan sifat. Berarti apa? Kalau digabungkan, Allah punya nama dan sifat tidak sama dengan makhluknya. Selesai. Cara menggabungkan atau cara mengambil faedah dari dari ayat ini seperti ini. Berarti kalau kita katakan Allah marah, maka kita katakan marahnya Allah itu berbeda dengan marahnya makhluk. Jadi kalau kita membahas tentang nama dan sifat Allah, yang harus pertama kali kita tanamkan pada diri kita itu tidak sama dengan makhluknya. Nama dan sifat tersebut sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan Asmaul Husna, nama-nama yang baik. Sifatul Ula, sifat yang mulia. Kenapa? Karena sesuatu yang jelek tidak boleh disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW mengatakan wasyarru laisa ilaik. Dan kejelekan itu tidak disandarkan kepada engkau, wahai Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, termasuk adabnya orang beriman itu kalau dia kena musibah, dia sandarkan pada dirinya. Walaupun dia meyakini bahwa Allah yang mentakdirkan segala sesuatu, tapi termasuk adab dia sandarkan pada dirinya. Nabi Ibrahim alaihissalam, sebagaimana dalam Al-Quran, itu ketika menyandarkan sakit, dia sandarkan pada dirinya. Fa'idha maridtu, kalau saya sakit. Sekarang yang buat dia sakit itu siapa? Allah. Tapi adabnya Nabi Ibrahim mengatakan kalau saya sakit. Tapi dalam masalah kebaikan yaitu kesembuhan, dia sandarkan kepada Allah. Fahuwa yashfiin. Allah yang sembuhkan. Ngerti ya? Jadi kalau kejelekan
itu tidak kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kita sandarkan pada diri kita. Ini termasuk adab seorang muslim. Ya. Walaupun dia meyakini segala sesuatu telah ditakdirkan oleh Subhanahu wa taala. Ngerti ya? Dan mudah saja ya, kawan. Ya, segala sesuatu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai seorang muslim menjalaninya dengan keimanan. Selesai. Ya. Paham? Enggak usah terlalu dipusingkan dengan sesuatu apapun. Ya. Jalani dengan keimanan, sudah selesai. Ya. Kita tidak tahu takdir kita apa, kita hanya diperintahkan untuk berusaha. Jalani dengan keimanan, usahakan untuk mendapatkan yang terbaik. Kalau dapat, alhamdulillah. Kalau tidak, berarti Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan seperti itu. Paham? Ya. Insyaallah ya. Dalam surat Al-Ikhlas, Allah Subhanahu wa taala mengatakan walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi tidak ada sesuatu pun yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kalau ada yang nanya, apa sih dalil Asmaul Husna? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-180. Walillahil asmaul husna. Dan bagi Allah nama-nama yang baik. Fada'uhu biha. Maka berdoalah dengan nama Allah yang baik tersebut. Wa dzarul ladina yulhiduna fi asma'ih. Dan hati-hati terhadap orang-orang yang menyimpang pada nama-nama Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala memiliki nama yang baik, kita diperintahkan untuk berdoa dengan itu. Oleh karena itu kalau kita berdoa itu kita ini meminta dengan menyebut nama Allah yang sesuai. Ngerti? Kalau ingin misalnya mendapatkan ampunan, sebut ya Allah, Engkau Maha Kasih, Engkau Maha Penyayang. Ya. Kalau kita ingin meminta rezeki, ya Allah, Engkau Maha Pemberi rezeki. Paham? Ya. Sesuai dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam surat Thaha ayat yang ke-8 Allah Subhanahu wa taala mengatakan Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna. Allah yang tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Bagi Allah nama-nama yang baik. Adapun dalilnya dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman." Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama. Man ahsaha dakhalal jannah. Siapapun yang menghitungnya, ya, masuk surga. Ahsaha, ya, menghitungnya bisa diartikan menghitungnya, atau kita katakan bisa diartikan juga menghafalnya. Ngerti? Ya. Atau juga bisa diartikan ya dia mengimaninya, seperti itu. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Tapi apakah nama Allah itu hanya terbatas pada 99? Tidak. Sebagian ulama mengatakan bahwa 99 ini yang diajarkan oleh Allah kepada hambanya. Nama Allah itu banyak. Dalilnya apa? Dalilnya itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, as'alukallahumma bikulli ismin huwalak. Ya Allah, aku meminta kepada Engkau dengan setiap nama yang Engkau miliki. Samaita bihi nafsak, yang Engkau namakan, ya, dirimu sendiri dengan nama tersebut. Au anzaltahu fi kitabik, atau Engkau turunkan di dalam kitabmu. Au allamtahu ahadan min khalqik, atau Engkau ajarkan pada salah satu makhlukmu. Au ista'tarta bihi fi ilmil ghaib indak, atau ya Engkau simpan pada ilmu ghaib yang ada di sisimu. Perhatikan. Atau
ya, engkau simpan pada ilmu gaib yang ada di sisimu. Jadi ini doanya Nabi, berdoa dengan seluruh nama Allah Subhanahu wa taala. Baik nama tersebut ya, yang Allah turunkan dalam kitabnya, yang Allah ajarkan pada salah satu makhluknya, atau Allah simpan pada ilmu gaib yang ada di sisinya. Berarti ada nama yang disimpan oleh Allah ya, pada ilmu gaib yang ada di sisinya yang tidak diketahui oleh makhluknya. Anta ja'alal Qur'anal azima rabi'a qalbi. Hadisnya panjang, ini hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad rahimahullah taala. Mengerti? Ini dalil tentang nama-nama Allah, dan nama Allah tidak terbatas pada 99, tapi banyak. Apa contoh misal dari Asmaul Husna? Contohnya misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha kana 'aliyan kabira." Allah itu Ali, maha tinggi, kabir, maha besar. Ya. Jadi jangan dibayangkan kabir itu ya, hanya sebuah, kita katakan, ungkapan. Enggak, Allah memang benar-benar besar. Ya. Paham antum? Jadi ketika dikatakan Ali, maha tinggi, jangan difahami bahwa Allah itu tingginya itu hanya kiasan. Benar, Allah maha tinggi, Allah di atas makhluknya. Ngerti? Makhluk yang paling tinggi itu apa? Makhluk yang paling tinggi itu arsy. Di atas arsy ada Allah, berarti Allah maha tinggi di atas seluruh makhluknya. Seperti itu. Kemudian dalam ayat yang Allah SWT berfirman, Innallaha kana latifan khabira. Latif, khabir. Innahu kana aliman qadira. Alim, qadir. Ya. Innallaha kana sami'an basira. Sami', basir. Innallaha kana azizan hakima. Aziz, hakim. Ya. Innallaha kana ghafurur rahima. Ghafur, rahim. Ya. Innahu bihim ra'ufur rahim. Ra'uf, rahim. Wallahu ghaniyun halim. Ghani, halim. Ya. Innahu hamidun majid. Hamid, majid. Masya Allah. Inna rabbi ala kulli syai'in hafid. Inna rabbi qaribun mujib. Innallaha kana alaikum raqiba. Wa kafa billahi wakila. Ini termasuk daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Banyak ya, kawan. Ya. Ini contoh daripada nama-nama Allah dari Al-Quran. Kalau contoh nama-nama Allah dari hadis Nabi, yaitu ya, sabda Nabi SAW, ya Hayyu ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Badi'us Samawati wal Ard, Hayyu Qayyum. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullah ta'ala. Kemudian la ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallahu rabbul arsyil azim, la ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ini tentang masalah istighfar. Mengerti? Di sini ada azim, halim, seperti itu. Insyaallah ya. Kemudian nah ini menarik. Ketika kita membahas tentang masalah Asmaul Husna, apa yang ditunjukkan oleh Asmaul Husna? Perhatikan. Asmaul Husna itu menunjukkan akan tiga. Yang pertama akan zat yang dinamai dengan itu. Yang kedua menunjukkan akan sifat yang terkandung di dalamnya. Yang ketiga menunjukkan sifat yang lain yang terkandung pada sifat tersebut. Nah, saya ulangi lagi. Nama Allah itu mencakup tiga. Atau saya ulangi, nama Allah mengandung tiga.
atau menunjukkan akan 3. Yang pertama menunjukkan akan zat yang dinamai dengan nama tersebut. Yang kedua menunjukkan akan sifat yang sesuai dengan nama tersebut. Yang ketiga menunjukkan akan sifat ya, yang merupakan konsekuensi daripada sifat tersebut. Saya kasih contoh begini. Nama Ar-Rahman. Maka nama Ar-Rahman menunjukkan akan yang pertama zat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua menunjukkan sifat yang sesuai dengan nama tersebut, yaitu Rahmah. Yang ketiga menunjukkan akan sifat yang sifatnya merupakan konsekuensi daripada sifat tadi. Sekarang saya tanya ya, Rahman menunjukkan akan zat Allah. Yang kedua menunjukkan akan sifat rahmat. Yang ketiga menunjukkan akan kelaziman daripada sifat rahmat. Apa kelaziman daripada sifat rahmat? Yaitu apa? Haya, maha hidup. Yang mati nggak mungkin bisa merahmati. Ngerti? Kudrah, maha mampu. Yang tidak mampu tidak mungkin merahmati. Ya. Jadi saya ulangi lagi. Nama Allah itu ya, menunjukkan akan 3. Yang pertama zat yang ditunjukkan oleh nama tersebut. Yang kedua sifat yang terkandung pada nama tersebut. Yang ketiga sifat yang merupakan kelaziman daripada sifat tadi. Sifat yang merupakan kelaziman daripada sifat tadi. Pertama contohnya nama Ar-Rahman, maka menunjukkan akan zat Allah. Yang kedua menunjukkan akan sifat yang sesuai dengan nama tersebut, yaitu rahmat. Yang ketiga menunjukkan akan kelaziman daripada sifat tersebut. Yang merahmati pasti maha hidup, karena yang mati tidak akan bisa merahmati. Yang merahmati pasti maha mampu, karena yang tidak mampu tidak mungkin merahmati. Seperti itu, ya. Dan ini pada seluruh nama. Ini pada seluruh nama. Insyaallah, ya. Masih ada waktu? Berapa lama lagi? 10 menit. Insyaallah, ya. Sekarang ya, nama Allah Al-Khaliq. Maka yang pertama Al-Khaliq menunjukkan akan zat Allah. Yang kedua menunjukkan sifat yang sesuai dengan nama tersebut, yaitu khalq, maha menciptakan. Yang ketiga kelaziman daripada sifat tersebut. Sekarang kelaziman daripada menciptakan itu apa? Kelaziman daripada sifat menciptakan itu apa? Hidup. Yang mati tidak bisa menciptakan. Yang kedua mampu. Yang ketiga ilmu. Nah, kalau dia nggak punya ilmu, gimana dia menciptakan? Ya kan? Paham? Ini kelaziman daripada sifat menciptakan. Paham? Yang keempat, hikmah. Karena ciptaan Allah memiliki hikmah, ya kan? Tidak ada sesuatu pun dari ciptaan Allah itu yang sia-sia. Ngerti? Hikmah. Berbeda mungkin dengan manusia, kalau menciptakan sesuatu itu bisa jadi ciptanya sia-sia. Ingat, menciptakan sesuatu membutuhkan 2. Ilmu dan kemampuan. Tanpa ilmu dia tidak bisa menciptakan, tanpa kemampuan dia tidak bisa menciptakan. Paham? Perbedaannya ketika Allah menciptakan itu ada hikmah di sana. Kenapa? Karena segala sesuatu ciptaan Allah memiliki hikmah. Berbeda dengan manusia. Bisa jadi ciptaannya itu ada hikmahnya, ada yang enggak. Kalau tidak ada hikmahnya berarti itu ciptaan yang sia-sia. Paham ya? Masya Allah. Paham nggak di sini? Ya. Itu konsekuensi daripada nama Allah Al-Khaliq. Ya, Insya Allah. Ya. Mudah kan? Ini semuanya pakai. Ya, semuanya pakai pada sifat, pada nama Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya. Ya. Kita cukupkan sampai di sini ya. Kita tutup dengan
Doa ketul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Langgan ya.